Haleluya. Salam kemenangan iman, salam kasih, salam damai sejahtera selalu bagi kita semuanya. Sebagai sahabat, saudara dimanapun berada saat ini, di mana pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk mendengarkan sebuah firman Tuhan. Untuk pagi hari ini saudaraku, saya berharap di mana pada pagi hari ini semuanya sahabat, saudara dalam keadaan sehat dan keadaan sukacita lah, pastinya saudaraku. Saya ingin membacakan sebuah firman Tuhan kepada saudara, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 91. Beginilah firman Tuhan saudaraku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jahat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk dengan kepaknya. Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung ke sertanya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang hebat di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan perintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mematang engkau di atas tangannya, sebagai kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melepaskannya. Aku akan mementinginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kekenyakan dia, dan kuperlihatkan kepada keselamatan daripada-Ku. Haleluya saudaraku. Salam bagi kita semuanya. Di mana firman Tuhan ini saudaraku mengajarkan kita sebagaimana kita harus berlindung kepada Tuhan, supaya kita tidak bimbang, supaya kita tidak bingung mencari tempat perlindungan kita. Di luar sana saudaraku, banyak orang yang mencari tempat perlindungannya, berlindung kepada harta, berlindung kepada temannya, saudaranya, sahabatnya, tetapi mereka tidak mendapatkan hasil, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka hanya mungkin mereka bisa tenang dalam waktu hanya sebentar saja, tidak lama. Mereka bisa bimbang lagi, mereka bisa takut lagi. Tapi firman Tuhan berkata saudaraku dalam buku Mazmur 91, yaitu ayat kita ambil di sini saudaraku, ayat yang ke-5 sampai ke-7 saudaraku, yaitu engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang hebat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini sangat memberkati kita saudaraku, di mana saudaraku firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita tidak perlu takut akan keadaan ini saudaraku. Contohnya saudaraku, dalam keadaan seperti ini, situasi ini saudaraku, yaitu dalam pandemi ini saudaraku, memang saudaraku banyak masalah-masalah yang kita hadapi, banyak yang harus kita lewat saudaraku. Tetapi saya mengajak saudara supaya semuanya berpegang kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah jaminan hidup kita. Firman Tuhan adalah yang meneguhkan kita semuanya saudaraku. Saudaraku, marilah kita semuanya saling percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan saudaraku. Saya mengajak saudara saat ini supaya saudara bisa mengetahui hal-hal, sungguh ada hal-hal yang luar biasa jika kita bersama Tuhan saudaraku. Kita mengandalkan Tuhan itu adalah hal yang luar biasa, sebab Tuhan saudaraku adalah perlindungan kita. Jangan kita berharap pada tetangga, jangan kita berharap pada harta, pada apa yang telah kita lihat saat ini, sebab itu semuanya akan sia-sia saudaraku. Tetapi barang siapa yang berlindung kepada Tuhan saudaraku, percayalah hidupnya akan terlindungi untuk selama-lamanya saudaraku. Dalam COVID-19 ini saudaraku,
kalau kita berpikir saudaraku, mungkin saya sendiri juga saudaraku, kalau saya berpikir dalam otak saya sendiri saudaraku, saya capek saudaraku, salah, saya ingin menyerah terkadang saudaraku, karena di mana-mana saudaraku apalagi kalau kita menonton berita saudaraku, di film-film saudaraku, mungkin di handphone, di YouTube, di mana itu saudaraku, di TV, di koran, atau mungkin kita dengar secara langsung dari teman kita, di mana-mana ada kematian, di mana-mana ada penyakit, di mana-mana ada banyak saudaraku. Tetapi saudaraku, tahukah saudaraku, di balik itu semuanya Tuhan telah merencanakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan bukannya diam saudaraku, Tuhan bukannya tidak peduli bagi saudaraku, tetapi Tuhan sangat peduli. Tetapi saudaraku, kita harus perlu saudaraku support, kita harus butuh spirit, kita harus butuh hal yang lebih lagi untuk Tuhan. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita itu rindu kepada Tuhan, rindu pertolongan Tuhan saudaraku. Dimana saudaraku, di tengah COVID ini saudaraku, mungkin dalam keuangan, dalam pekerjaan, banyak orang yang PHK, banyak orang yang dikeluarkan dalam pekerjaan, mungkin kehilangan ini, kehilangan itu. Tetapi saudaraku, janganlah kehilangan Tuhan, kehilangan iman, janganlah sampai di saudaraku. Di mana saudaraku, dalam firman Tuhan ini katakan saudaraku, engkau tak usah takut. Kita tidak usah takut dalam keadaan apapun saudaraku. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang saudaraku. Mungkin itu saudaraku, di tengah COVID ini saudaraku, banyak orang yang kehilangan semuanya saudaraku. Tetapi saya mau saudaraku supaya tidak kehilangan itu saudaraku. Saya mengingat semuanya saudaraku, supaya lebih lagi berpegang kepada firman Tuhan saudaraku. Di sini saudaraku, saya mengatakan kepada saudara, jangan takut, bukan berarti saudara, contohnya saya saudaraku, ketika saya keluar udah tahu COVID-19 kan, saya keluar buka-buka baju, saya makan sembarangan, saya tidak cuci tangan saudaraku. Tidak saudaraku, bukan begitu saudaraku ya. Sekalipun kita dalam perlindungan Tuhan, kita perlu berjaga-jaga, kita perlu firman Tuhan saudaraku. Secara jasmani juga kita harus perlu berjaga-jaga, di mana pemerintah kita mengatakan saudaraku, menyuruh kita sebelum makan cuci tangan, kita dilarang salaman, kalau keluar kita harus pakai masker, kita harus bisa jaga jarak antara yang satu dengan yang lain. Itu harus terjadi saudaraku, itu harus kita buat juga saudaraku. Tetapi kita jangan fokus akan dunia ini, kita harus fokus dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, engkau tidak akan terhantu, engkau tidak akan terjatuh, sekalipun banyak lawanmu, sekalipun musuh di depanmu, sekalipun ular, tedung, apapun itu di hadapanmu. Jangan takut, jangan khawatir, tetap hadapi bersama Tuhan saudaraku. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan engkau, tidak akan membiarkan sahabat, saudara, tidak akan membiarkan aku, tidak akan membiarkan kita semuanya terjatuh saudaraku. Karena Tuhan sayang sama kita, sayang sama saudara, sayang sama anak-anak saudara, sayang kepada keluarga saudara. Saudaraku, apakah saudara mau membuka hati kepada Tuhan? Apakah saudara masih bingung dalam kehidupan saudara yang saat ini? Sebab Tuhan saja berkata saudaraku dalam Mazmur 91 ini, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Dalam saya baca saudaraku di dalam Mazmur 91, engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalas terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perlindunganmu. Jadi saudaraku, barang siapa yang mengandalkan Tuhan, yang berlindung kepada Tuhan saudaraku, hidupnya sangat diberkati saudaraku. Percayalah saudaraku, engkau tidak sendiri menghadapi semuanya. Engkau tidak akan dibiarkan Tuhan untuk menghadapi situasi ini saudaraku. Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang terbaik saudaraku. Saudaraku, kalau kita pikir-pikirkan saudaraku, mungkin banyak orang di tengah-tengah COVID ini saudaraku yang berlindung kepada berlindung kepada harta, berlindung kepada uang. Tidak saudaraku, itu salah saudaraku. Kita tidak bisa saudaraku, sebab yang di dunia ini semua sementara saudaraku, tidak ada artinya saudaraku. Tapi jika kita berlindung kepada Tuhan saudaraku, wah, percayalah
perlindungan Tuhan itu sangat luar biasa. Saya juga sudah mengalaminya saudaraku, sebab saya saudaraku sudah lama saudaraku mengenal Tuhan saudaraku, sudah kurang lebih 4 tahun saudaraku mengenal Tuhan saudaraku, dimana saudaraku setelah saya mengenal Tuhan hidup saya diubahkan, hidup saya sangat diberkati Tuhan saudaraku. Dan saya juga percaya sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Alkitab saudaraku, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu saya pegang saudaraku, sebab itu saudaraku memberkati saya, sebab hal itu saudaraku sangat membuat saya lebih semangat lagi saudaraku. Ketika saya mengandalkan Tuhan, apapun yang saya kerjakan Tuhan buat berhasil, dan bahkan Tuhan apapun yang saya rindukan Tuhan sediakan bagi saya. Tuhan sediakan kesehatan, Tuhan sediakan kekuatan, Tuhan sediakan berkat yang luar biasa bagi saya saudaraku. Jadi saudaraku, saya memohon saudara semuanya supaya kita lebih lagi bersyukur, kita lebih lagi mengandalkan Tuhan saudaraku. Saya membacakan firman Tuhan saudaraku kepada saudara, di mana di dalam Amsal 10 ayat 30 saudaraku berkata, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Di sini saudaraku dikatakan saudaraku, orang yang benar berarti orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidupnya memiliki rendah hati, orang yang hidupnya memiliki takut akan Tuhan saudaraku. Ketika kita takut kepada Tuhan saudaraku, kita berlindung kepada Tuhan saudaraku, memberikan semuanya apa yang ada dalam hidup kita kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan melindungi saudaraku. Saya juga akan membacakan ayat firman Tuhan Amsal 10 ayat 29, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat saudaraku. Nah, di sini saudaraku saya ingin menyampaikan kepada saudara, memang saudaraku, kalau musuh kita bukanlah teman kita, musuh kita bukanlah apa yang telah kita lihat, tapi musuh kita adalah apa yang tidak kita lihat, yaitu iblis, setan yang ingin merasuki kita. Itulah lawan kita saudaraku. Kegelapan di sana, musuh-musuh kita yang ingin menghancurkan kita, yaitu roh-roh yang ingin melumpuhkan usaha-usaha kita, yang ingin menghancurkan masa depan kita. Itulah yang perlu kita lawan saudaraku. Banyak saudaraku orang-orang saat ini mengandalkan kekuatannya saudaraku, tetapi ketika mereka mengandalkan kekuatan mereka Tuhan, mungkin mereka bisa bahagia, tetapi bahagia mereka hanyalah sementara, tidak selama-lamanya saudaraku. Tetapi jika kita berlindung kepada Tuhan saudaraku, percayalah perlindungan kita hanyalah Tuhan saudaraku. Perlindungan kita adalah Tuhan yang dasar, perlindungan kita adalah Yesus yang luar biasa. Jika Tuhan sanggup saudaraku memberikan nyawanya kepada kita, nyawanya saja diberikan kepada kita, apalagi masa depan, apalagi hidup yang baik, Tuhan pasti sediakan saudaraku bagi kita. Intinya saudaraku, saya mengajak saudaraku semuanya sabar dan bisa lebih lagi mengandalkan Tuhan saudaraku. Apabila saudara sakit, apabila saudara mungkin lemah saat ini, mungkin dalam permasalahan, mari pegang selalu firman Tuhan saudaraku. Jangan pegang apa kata dokter, jangan pegang apa kata tabib, jangan pegang kata apa teman. Mungkin teman bisa berkata, ini waktumu, sudahlah, engkau sudah capek, waktunya engkau menyerahkan diri. Jangan percaya saudaraku, tetap percaya saudaraku, tetap percaya pada firman Tuhan, berdoa saudaraku. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan saudaraku, saya ingin bersaksi kepada saudara semuanya, di mana saudaraku saya sangat diberkati luar biasa saudaraku, di mana 3 minggu yang lewat saudaraku, hampir 1 bulan saudaraku, waktu hari, saya masih ingat waktu hari Kamis saudaraku, waktu itu hujan datang deras saudaraku, padahal saya menyalakan lampu di rumah ini saudaraku. Ketika hujan datang, saya mengintip, saya di jendela saudaraku ya, saya menataplah, saya bilang ya, saya menatap di jendela, dan tiba-tiba petir datang saudaraku, menyambar lampu kami saudaraku, dan telinga saya kena sambar petir itu, sakit saya saudaraku. Saat hari itu saya tidak merasakan apa-apa, tetapi besok harinya saudaraku sangat sedih saya saudaraku. Kenapa saya sedih? Saya tidak bisa melingkarkan apa-apa, saya tidak bisa mendengarkan hal-hal yang dibicarakan teman-teman saya sangat sedih.
saya sangat kecewa dalam hidup saya waktu itu, saudaraku. Apalagi saudaraku, saya adalah jualan, saudaraku. Saya bekerja, saudaraku, pergi ke desa ini, pergi ke sana untuk berjualan. Saya banyak rugi, saudaraku, di mana orang yang percaya kepada saya tidak dengar lagi. Mereka meminta ini, saya tidak tahu apa yang saya berikan, saya enggak dengar, saudara. Bahkan orang tua saya saja, saudaraku, memanggil saya kadang saya enggak dengar, saudaraku. Saya menangis, saudaraku, saya sedih sekali, saudaraku. Tetapi, saudaraku, saya percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 103 ayat 3, saudaraku, firman Tuhan berkata, saudaraku, Tuhan yang mengampuni segala dosa dan menyembuhkan segala penyakit. Dan dalam firman Tuhan juga dalam buku Mazmur, oleh Yesus, oleh darahnya aku telah disembuhkan. Aku setiap hari mendoakan, setiap pagi mendoakannya. Dan saya menjamah telinga saya yang selalu sakit, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa berfungsi lagi. Saya sudah hampir kecewa, hampir putus asa. Tetapi di tengah masalah ini, ketika saya mendengarkan firman Tuhan sampai ke Bapak Gembala sidang saya di gereja Kemenangan Iman, saya sangat diberkati bahwa saya harus percaya kepada Tuhan. Kesembuhan ada daripada Tuhan, mujizat ada daripada Tuhan. Saat itu, saudaraku, saya berdoa dengan teguh. Saya berdoa dan terus berdoa untuk kesembuhan. Doa mujizat, doa kesembuhan. Tuhan, sembuhkanlah saya, pulihkan saya. Saya tidak mau seperti ini, Tuhan. Saya tidak mau seperti ini. Saya mau, Tuhan, mendengarkan dengan baik. Telinga saya mendengar dengan baik. Telinga saya berfungsi dengan baik. Saya berdoa kepada Tuhan dengan air mata, saudaraku. Dan saudaraku, pada suatu hari, saudaraku, saya diajak ada salah satu saudara lah ya, saya katakan saudaraku, saya diajak bekerja di ladangnya, saudaraku. Ketika saya bekerja di ladangnya, saudaraku, saya melihat betapa gelapnya langit itu, saudaraku. Awan pun sudah kayak mau hujan, saudaraku. Tetapi saya tidak mendengarkan apa-apa, saudaraku, saat itu, saudaraku. Tetapi, saudaraku, di saat itu, saudaraku, saya memohon kepada Tuhan, saya berlutut, saya menangis kepada Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini saya harus sembuh, hari ini saya harus pulih. Masih banyak pekerjaan yang ingin saya kerjakan, masih banyak hal-hal yang di luar sana yang ingin ku kejar, ya Tuhan. Aku tidak mau, Tuhan, tuli, saya masih muda, saya masih lajang, Tuhan, masih banyak masa depan. Saya malu seperti ini, Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, dan ketika itu, saudaraku, saya merasakan mujizat Tuhan. Saya itu sekali itu juga saya merasakan ada yang memulihkan, yang memegang telinga saya, saudaraku. Saya merasakan kelembutan, saya merasakan kasih, sebuah kasih yang luar biasa, cinta yang luar biasa saya rasakan, saudaraku. Dan tidak hanya sampai situ, saudaraku. Dan setelah 3 hari kemudian, saudaraku, saya juga, saudaraku, sambil berdoa dalam hati, saya mencoba, saudaraku, untuk bekerja kembali, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku, sampai hari ini, saudaraku, saya sudah sembuh. Telinga saya sudah bisa mendengar kembali, telinga saya sudah bisa pulih kembali, dan saya tidak mengalami yang namanya penyakit telinga, saudaraku. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menyembuhkan saya, selalu menjaga saya, sebab saya hanya berlindung kepada Tuhan. Jadi di sini, saudaraku, dalam kesaksian saya tadi, saudaraku, untuk mengajak saudara, semoga saudara lebih diberkati lagi, lebih bisa lagi mengandalkan Tuhan, saudaraku. Apapun penyakit saudara, apapun masalah saudara, apapun persoalan kehidupan saudara, baik persoalan rumah tangga, persoalan keuangan saudara, jangan bergantung kepada uang, jangan bergantung kepada harta, jangan bergantung apa yang saudara lihat, tetapi bergantunglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu, saudaraku, adalah Allah yang luar biasa, Yesus yang hebat, yang rela mati di kayu salib demi dosa kita. Jika nyawanya saja diberikan, maka masa depan juga akan diberikan kepada kita, saudaraku. Jangan bimbang hatimu, jangan ragu hatimu, tetap percaya janji Tuhan, saudaraku.
Saudaraku, ibaratkan saudaraku, apabila seorang ayah yang jahat saja saudaraku tahu melakukan hal yang baik, tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, maka begitu juga saudaraku, Tuhan yang jauh, Tuhan yang jauh dari kita saat ini, Tuhan yang jauh dari sisi kita tetapi dekat di hati kita, Tuhan yang selalu ada bagi kita, yang sudah rela memberikan segalanya untuk nyawa kita, untuk kehidupan, menebus nyawa kita, maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik bagi kita saudara. Percayalah saudaraku, sebab firman Tuhan juga saudaraku meninggalkan kehidupan kita saudaraku. Jangan pernah saudara merasa bahwa saudara tidak layak, saudara tidak pantas lagi. Tetapi saudara harus berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi negara ini, berdoa untuk semuanya. Kita harus bisa lebih semangat saudaraku. Demikian saudaraku firman Tuhan yang saya sampaikan saudaraku. Semoga saudara bisa diberkati saudaraku, dan setiap firman Tuhan yang saudaraku. Intinya saudaraku, mari kita berlindung kepada Tuhan, jangan berlindung kepada harta, jangan berlindung kepada apa yang kita lihat, tetapi berlindunglah kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah perlindungan kita, kubu pertahanan kita saudaraku. Haleluya saudaraku. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang baik dalam surga, saat ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan Engkau Tuhan telah memberkati ya Tuhan, menjamah Tuhan setiap hati, baik Tuhan yang sudah mendengarkan, baik ya Tuhan yang ingin mendengarkan Tuhan secara langsung ya Tuhan, baik dari suara hamba, dari YouTube hamba ya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati mereka Tuhan. Mungkin ada saudara kami yang sakit, Engkau sembuhkan oleh belu-belu Yesus, sembuh Tuhan. Mungkin dalam keraguan, kebimbangan, kecemasan, kiranya Tuhan Engkau memberikan Tuhan keteguhan hati kepada mereka ya Tuhan, sahabat-sahabat kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan saat ini Tuhan, apa yang mereka rindukan Tuhan Engkau jadikan ya Tuhan, di dalam nama Yesus ya Tuhan. Engkau lah kubu pertahanan kami, tempat perlindungan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin ya Tuhan di tengah pandemi ya Tuhan, kami harus hidup berjuang ya Tuhan, namun kami hidup bersama Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami ya Tuhan, sebab firman demikian ya Tuhan, mengatakan kepada kami ya Tuhan, sebab terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Engkau ampunilah segala atas kesalahan kami ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan buat bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Engkau jamah bangsa Indonesia ini, Engkau lindungi bangsa Indonesia ini, berkati bangsa kami ya Tuhan, supaya bangsa kami Tuhan terbebas dari COVID-19 Tuhan. Bangsa kami Tuhan terbebas dari corona ini Tuhan, terbebas dari pandemi ini Tuhan. Bapa yang baik dalam surga Tuhan, Engkau berkati Bapa Jokowi Muhammad, amin. Engkau berkati Tuhan kami semuanya, berkati Tuhan pasien-pasien yang mungkin terserang COVID-19, Engkau sembuhkan oleh beli-beli Yesus. Jika yang lain Engkau berikan mujizat, maka saat ini juga Engkau berikan mujizat bagi saudara kami yang terkena ya Tuhan, di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan, tidak lupa Tuhan untuk bersyukur Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan semuanya Tuhan, sahabat kami dimanapun mereka berada saat ini. Kami bersyukur buat penyertaan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, di mana tahun ini adalah tahun yang luar biasa yang Engkau berikan Tuhan. Ada janji yang luar biasa Tuhan bagi kami. Syukur Tuhan, haleluya, terpujilah nama. Syukur Tuhan, haleluya, haleluya. Dan dalam nama Yesus kami patahkan segala kuasa gelap iblis tanpa jahat, sakit penyakit tidak bisa berkuasa. Serangan baik manusia kami tolak dalam setan Engkau penipu pengacau pikiran kami tidak bisa berkuasa. Perlindungan kami hanyalah kudus, perlindungan kami hanyalah Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin.